Perkenalkan, nama saya Yova Agustini. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan usulan proposal disertasi yang merupakan sebagai syarat pendaftaran calon mahasiswa Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Program Studi Doktor Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Adapun judul usulan disertasi saya, media berbasis Android untuk bidan dalam pelaksanaan program pengawasan risiko ayu konseling atau AO di Puskesmas Perlang dan Puskesmas Lubuk Besar. Yang melatar belakangi dari judul usulan disertasi saya, yaitu penyebab utama kematian ibu yang sangat mempengaruhi 5% hingga 10% baik di negara berkembang maupun maju, yaitu faktor risiko kehamilan berupa gangguan hipertensi kehamilan. Amerika Serikat, 700 wanita meninggal setiap tahunnya karena penyebab yang berhubungan dengan kehamilan. Didapatkan data dari Chang Data Chapter tahun 2023. Indonesia, angka kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Data didapatkan dari Maternal Perinatal Death Notification. Kematian ibu di Provinsi Bangka Belitung disebabkan sebanyak 36,11% perdarahan, sedangkan 25% disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan. Data dari Profil Dinas Provinsi Bangka Belitung tahun 2019. Morbiditas dan mobilitas ibu dan anak merupakan masalah kesehatan yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan dan keluarga. Telemedis juga digunakan untuk melakukan triase gejala pasien, memantau tekanan darah dari jarak jauh pada periode antepartum dan postpartum, dan untuk pengelolaan preeklamsi, dikutip dari Tripati tahun 2020, serta bertujuan untuk mempermudah pasien untuk berkonsultasi kepada tenaga kesehatan, serta untuk memberikan pendidikan dan dukungan kepada para ibu hamil, khususnya ibu hamil yang berisiko tinggi, dikutip dari DOL tahun 2019. Adapun riset objektifnya, mengembangkan media berbasis Android, kelayakan media berbasis Android, dan kepuasan bidan setelah adanya media berbasis Android. Originalitas of research-nya, penelitian sebelumnya ada 5 yang saya ambil, yaitu penelitian Murdianingsi tahun 2022 dengan judul Development of Android Research Media in Support of Birth Planning and Complication Prevention Program. Yang kedua, penelitian Widiawati Astuti and Kurnia Ningsi tahun 2022 dengan judul Human in the Loop Application Design for Early Detection of Pregnancy Danger Sign. Penelitian ketiga oleh Bonne Vala Kinstella La Sarma Fiedler Maggie von der Zalezen tahun 2021 dengan judul Implementation of the PERS on the MOOC mHealth Application from the Perspective of Community Health Workers and Nurses in Rural Mozambique. Penelitian selanjutnya dari Haslin tahun 2022 dengan judul The Effect of the Application Matampu, an Educational Media Regarding Pregnancy Danger Sign on Pregnant Women Knowledge. Penelitian yang kelima dari Martinez tahun 2018 dengan judul mHealth Intervention to Improve the Continuum of Maternal and Perinatal Care in Rural Guatemala, a Pragmatic Randomized Control Feasibility Trial. Mindset-nya adalah program pengawasan risiko ayu konseling dianalisis sesuai kebutuhan dengan mendesain media berbasis Android. Desain awalnya itu adalah divalidasi oleh tim IT dan divalidasi ahli konten. Lalu diuji coba aplikasi tersebut oleh kelompok kecil dan kelompok besar. Sehingga akhirnya ada revisi akhir media berbasis Android. Dan diuji pengetahuan dan efikasi diri
bidan. Sehingga didapatkan nanti layanan konsultasi ibu hamil beresiko. Adapun kerangka konsep dari pengembangan media berbasis Android untuk bidan dalam pengawasan risiko IO Counseling, yaitu variabel terikatnya ada dua, kelayakan penggunaan media berbasis Android dan kepuasan bidan dalam menggunakan media Android. Variabel luarnya yang akan diteliti nanti adalah usia, pendidikan, dan lama bekerja. Hipotesis yang didapatkan, bagaimana pengembangan media berbasis Android terhadap bidan dalam pelaksanaan program pengawasan risiko IO Counseling atau AO di UPTD Puskesmas Perlang dan Puskesmas Lubuk Besar. Bagaimana kelayakan media berbasis Android terhadap bidan dalam pelaksanaan program pengawasan risiko IO Counseling atau AO di UPTD Puskesmas Perlang dan Puskesmas Lubuk Besar. Yang ketiga, bagaimana kepuasan bidan dalam pelaksanaan program pengawasan risiko IO Counseling atau AO di UPTD Puskesmas Perlang dan Puskesmas Lubuk Besar. Metodologi. Jenis penelitian yang akan saya gunakan yaitu Research and Development. Model yang digunakan nanti adalah EDD, Analysis, Design, Develop, Implementation, and Evaluation. Populasinya bidan yang bekerja di Puskesmas Perlang dan Lubuk Besar. Nanti teknik sampling yang digunakan adalah total sampling dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Data analisis yang saya gunakan nanti adalah 3 data analisis, yaitu analisa univariat, analisa bivariat, dan analisa multivariat. Stack of Research Implementation yang nantinya pengembangan media berbasis Android untuk bidan dalam pelaksanaan program pengawasan risiko IO Counseling atau AO, yaitu divalidasi ahli, diuji coba satu-satu, diuji coba kelompok kecil, baru diuji coba kelompok besar, sehingga didapatkan media yang berupa media berbasis Android untuk bidan dalam pelaksanaan program pengawasan risiko IO Counseling atau AO. Lalu, menentukan sampel dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel tersebut diberikan pretest. Setelah diberikan pretest, diberikan pemberian media. Setelah diberikan pemberian media, dilakukan post-test kembali. Setelah didapatkan, baru diolahlah datanya dan didapatkan hasil dan pembahasan lanjut dengan kesimpulan. Ini dapat saya presentasikan. Saya akhiri presentasi saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.